Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Teman-teman, apa kabar Anda semuanya? Kalian semua sehat-sehat ya. Dan kalau saya sedikit kurang sehat memang teman-teman, biasalah lagi merebak dan namanya flu batuk ya. Dan teman-teman mungkin bisa mendengar suara saya sedikit bindeng teman-teman ya. Tapi ini tidak akan menghalangi pemberitaan tentang kabar baik yang terus harus saya beritakan teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya menemukan sebuah video kesaksian dari Bapak Slamet ya. Slamet teman-teman. Saya ikuti dari awal sampai selesai. Itu sangat-sangat luar biasa ya. Ini saya katakan ini adalah kesaksian iman yang murni teman-teman ya, yang berasal betul-betul dari dalam hati ya, dan disampaikan dengan sepenuh hati teman-teman. Tidak ada tambah kurang ataupun rekayasa ya. Itu terlihat sekali teman-teman ya. Untuk itu saya tertarik untuk membagikan ini, karena ini saya pikir ini betul-betul kesaksian iman yang harus kita semua dengarkan begitu ya, untuk bisa menguatkan iman kita masing-masing teman-teman. Dan kalau saya perhatikan itu story-nya beliau ini itu tidak jauh beda dengan saya ya, yaitu mengenal Kristus karena membaca kitab suci teman-teman ya. Menjadi Kristen karena rindu ingin mengenal Allah yang benar. Nah, ini yang sangat menarik. Ya, untuk itu teman-teman silahkan saksikan video ini dari awal sampai selesai, jangan di skip teman-teman. Dan saya juga berterima kasih kepada Tamparagi yang sudah mengundang Bapak ini. Jangan lupa ya, tetaplah bersemangat untuk mendukung channel Noverina Solihin. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, comment, and share ya video ini seluas-luasnya teman-teman, supaya banyak orang mendengar kebenaran dan diselamatkan. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Ya, jadi kalau bagaimana saya murtad, ya sebenarnya saya nggak ada keinginan murtad ya, jujur aja. Karena saya orangnya juga agak keras ya saat itu waktu saya masih di seberang sana ya. Namun semua kan karena anugerah Tuhan ya, Tuhan yang pilih saya. Seperti itu. Jadi waktu itu ya saya sempat jatuh ke satu problem ya, satu masalah kehidupan. Setelah itu saya banyak berdoa juga pada saat itu, namun Tuhan yang saya sembah, Allah yang saya sembah saat itu seperti tidak ada koneksi seperti itu. Nah akhirnya ya Tuhan pimpin saya. Jadi dalam keadaan saya jatuh ke dalam titik nadir, artinya hidup segan mati tak mau, disitulah saya berseru. Artinya saya berseru, siapa sih Tuhan yang saya sembah sebenarnya gitu. Karena Allah yang saya sembah dulu itu sama sekali nggak ada koneksi begitu. Namun begitu saya mengenal tentang Tuhannya orang Kristen lah, ini Tuhannya orang Kristen, saya katakan kok beda. Artinya beda itu ada satu koneksi ya dengan diri kita, seperti itu. Koneksinya ini seperti apa nih Pak maksudnya? Koneksinya begini, jadi saya merasakan kehadirannya gitu. Karena pada saat saya hampir bunuh diri karena problem kehidupan saya saat itu ya, saya dalam keadaan di dalam titik nadir, terus saya ditinggalkan orang-orang yang saya sayangi seperti itu. Kok Tuhan sepertinya diam aja, Allah yang saya sembah, seperti itu. Akhirnya saat itu saya berseru karena saya mengenal seorang hamba Tuhan ya. Jadi seorang hamba Tuhan ini juga mengabarkan tentang Tuhannya orang Kristen, seperti itu. Nah, dalam keadaan saya hampir katakanlah hidup segan mati tak mau itu, saya tantang Yesus saat itu. Jadi saya tantang ya, Yesus kalau kamu itu memang benar Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen, tunjukkan, saya bilang gitu. Saya minta malam ini aja saya bisa tidur nyenyak. Dan saat saya bangun tidur, saya bisa melupakan semua masalah saya. Hati saya bisa adem, ayem, istilahnya tidak memikirkan hal-hal yang berat. Yang mana saya sudah mau bunuh diri. Malam itu saya tidur nyenyak. Bangun tidur saya sudah beda seperti biasanya. Sampai teman-teman saya heran. Biasanya saya amu-amuan kayak gitu. Tapi saat itu saya ada sukacita. Lah itu yang saya rasakan. Di situ. Setelah itu saya mulai
ingin mengenal siapa itu Yesus. Akhirnya pada saat itu saya udah hampir 3 tahun ya saya baca Alkitab, namun hanya sebagai teman tidur saat itu. Namun begitu saya udah, iya, jadi memang lucu banget. Jadi 3 tahun saya baca Alkitab tidak masuk ke otak sama sekali. Akhirnya saat saya udah disentuh katakanlah oleh kasih karunia daripada Tuhan Yesus, yaitu saya diberi nikmat bisa tidur nyenyak ya, saya bisa melupakan kehidupan saya yang begitu pahit. Saya ingin mengenal tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Saat itu juga saya tantang ini Alkitab, gitu. Saya nantangnya simpel. Kalau ini memang firman Tuhan, tentu saat saya membaca, saya pasti tahu isinya. Artinya pasti ada getaran di dalam hidup saya dan inilah yang bisa merubah hidup saya. Namun kalau saya baca tidak ada sesuatu apapun, hanya saya baca biasa, ya berarti ini hanya buku biasa, kitab biasa, bukan kitab suci, saya bilang begitu. Nah, dari situlah saya waktu membaca firman Tuhan ini Alkitab, di halaman pertama saja di kitab Kejadian, saya menggigil, saya gemetar, waktu saya tahu tentang bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia. Iya, jujur saya katakan, saya awalnya memang Muslim seperti yang lain ya. Artinya saya mengikuti syariat, juga fikih, sholat, dan lain sebagainya sampai saya usia SMA kelas 2 ya, usia berapa waktu itu? Sekitar 17 ya, 17 tahun. Ya, waktu masih kecilnya saya sama dengan yang lain ya. Saya waktu kecil mondok juga ya, 6 tahun ya di Madrasah Ibtidaiyah dan juga ya seperti yang lain lah, ngaji dan lain sebagainya. Namun begitu saya menginjak SMA ya, itu saya goyah. Goyahnya begini. Semakin saya tahu tentang syariat, tentang fikih, semakin saya terbeban. Karena saat saya meninggalkan sholat 1 kali aja, itu hukumannya udah bahaya banget. Udah ngeri. Terutama semua yang disebut rukun iman, rukun Islam ya, 5 itu. Tentang sholat ya, tentang puasa. Itu kalau saya menjalankan puasa, misalnya saya tidak khusyuk apa, udah itu batal, ibaratnya kayak gitu. Mau sholat kalau wudhunya nggak beres, itu pun batal. Saya mau makan lupa berdoa, dosa. Mau masuk rumah kamar mandi misalnya, kalau nggak kaki kiri dulu, nggak berdoa, setan ngikutin saya. Angop lupa nggak saya tutup, setan masuk dan lain sebagainya. Semakin saya tahu di situ, semakin saya takut. Artinya semakin saya nggak mampu untuk menjalani tentang syariat maupun fikih yang ada. Disitulah saya seperti orang stres kalau boleh dibilang. Karena saya harus betul-betul menjalankan sesuai dengan perintah. Kalau saya meleset sedikit saja, saya sudah terhakimi diri saya, artinya saya sudah melakukan dosa. Nah, suatu ketika waktu SMA saya ketemu seorang teman tentang Ma'rifat Tasawuf Syekh Siti Jenar. Di situ saya mulai belajar. Nah, dari sejak SMA kelas 2 itulah saya meninggalkan agama saya yang lama. Artinya kepercayaan maupun tugas-tugas lah atau kewajiban kayak gitu ya. Jadi baik kewajiban sholat 5 waktu, puasa dan lain sebagainya, semua saya tinggalkan saat itu. Saya mau dikatakan murtad atau kafir atau apa, waktu itu saya udah nggak peduli. Intinya saya mau mencari kebenaran, mau mencari damai sejahtera dalam hati saya, dan saya ingin ketemu siapa Tuhan yang sejati. Karena waktu itu saya mikir, Tuhan kok begitu apa ya? Lalu banyak tekanan, aturan-aturan, apakah itu dari Tuhan atau bukan? Semakin saya melihat aturan-aturan itu semakin tertekan saya waktu itu. Nah, begitu saya masuk ke Ma'rifat Tasawuf Syekh Siti Jenar, saya masuk sebuah pondok ya, atau boleh dibilang saat itu disebut padepokan. Saya belajar pelan-pelan. Ternyata berbeda. Kalau dulu semua harus serba ritual, serba aturan dan lain sebagainya, di dalam Ma'rifat Tasawuf ini berbeda. Semua bicara tentang rohani di situ. Dan ajarannya boleh dibilang sangat jauh berbeda, karena semua bicara tentang rohani. Ya, tentang sholat pun berbeda, tentang puasa pun berbeda. Bahkan tentang haji pun di dalam Ma'rifat Tasawuf Syekh Siti Jenar
itu disebut kekejian. Jadi tidak boleh dilakukan. Gitu. Nah, intinya waktu saya sudah belajar makrifat tasawuf, boleh dibilang ya saya sudah hampir mencapai tingkat salik ya saat itu ya. Jadi isinya ya harus kita itu meninggalkan hawa nafsu dan lain sebagainya. Namun harus diketahui dulu bahwa dalam makrifat tasawuf sesi jenar itu bukan tasawuf sufisme ya yang harus meninggalkan duniawi, tidak. Dalam makrifat tasawuf sesi jenar tetap masih ada hablum minallah, hablum minanas. Artinya penekanannya itu kita itu tidak akan disebut dekat dengan Sang Khalik atau dengan Tuhan kalau kita dengan sesamanya belum baik. Jadi tetap ada hubungan yang disebut hablum minanas ya dengan sesama. Nah, namun yang membuat saya terkesan waktu saya di makrifat tasawuf sesi jenar itu ajarannya adalah tentang al-inayah ya, yaitu tentang keakuan, yaitu bicara tentang ajaran sangkan paran ing dumadi, artinya asal usul manusia itu seperti apa. Yang pertama, pelajaran dasarnya. Setelah itu 140 ajaran makrifat tasawuf sesi jenar. Setelah kita lolos dari tahap pertama, baru kita masuk ke 140 ajaran tasawuf sesi jenar. Nah, disitulah kita harus memahami yang disebut dengan al-inayah tadi, yaitu manunggaling kawulo Gusti kawulo, bahwa kita itu sebenarnya bisa bersatu dengan Sang Dat Maulana atau Sang Khalik atau Tuhan semesta alam, yaitu ruhnya. Nah, di sini saat saya mengenal itu, saya bandingkan dengan ajaran yang lama. Di dalam ajaran yang lama tidak mengenal ruh, karena Allah yang dulu yang saya sembah di ajaran yang dulu adalah Dat. Sedangkan di dalam makrifat tasawuf sesi jenar mengenal ruh dan Sang Sabda atau Sang Firman, yaitu Isa Al-Masih kalau di dalam makrifat tasawuf. Dan Al-Masih ini sendiri disebut Sang Ratu Adil di akhir zaman. Nah, itu. Jadi kurang lebih seperti itulah ya dalam ajarannya. Nah, begitu saya terkena masalah waktu di Taiwan saat itu, saya mengalami down. Karena hampir 3 tahun justru Tuhan yang saya sembah, ilmu yang saya pelajari saat itu ya, makrifat itu hilang semua. Semua kosong. Jadi saya tidak menemukan damai sejahtera. Mungkin orang akan mengatakan, kamu kurang sabar dan lain sebagainya. Kurang sabar bagaimana? Ya. Kurang sabar bagaimana? Kalau saya punya Allah, punya Tuhan yang saya sembah, tidak memberikan damai sejahtera sedikit pun. Yang ada adalah semakin saya tertekan, semakin saya sakit hati, semakin saya dendam, tidak ada sukacita. Mungkin orang akan mengatakan, itu namanya kurang sabar, bla bla bla. Kurang sabar bagaimana? Saya tanya. Saat kamu udah jatuh tertimpa tangga, masih diinjek-injek, ditinggalkan orang yang dulu kamu perjuangkan. Bahkan waktu saya pernah membangun yang disebut kerajaan dunia ibaratnya. Saya hampir 8 tahun kerja di pelayaran. Semua untuk orang-orang yang saya cintai. Namun begitu saya jatuh, terkena problem, semua meninggalkan saya. Bahkan Allah yang saya sembah dulu tidak pernah ada koneksi. Tidak memberikan saya sukacita. Namun begitu saya kenal dengan seorang hamba Tuhan yang memperkenalkan tentang Tuhannya orang Kristen, di saat saya dalam keadaan titik nadir hampir bunuh diri karena menghadapi kehidupan yang begitu mengerikan. Mungkin saudara akan bertanya, kehidupan seperti apa sampai mau bunuh diri? Kalau boleh saya ceritakan, aib besar. Aib besar. Namun dalam kesaksian saya tidak akan menutup. Saat saya dalam jatuh seperti itu, istri saya meninggalkan saya, kawin dengan adik kandung saya. Bayangkan, saya masih hidup loh. Apakah ajaran itu ada dalam agama kalian? Kan nggak ada. Kalau boleh saya katakan, mantan istri saya, termasuk mertua saya, orang yang ngerti agama. Mantan mertua saya seorang kiai haji, seorang imam masjid yang setiap hari mengajar. Bahkan mantan istri saya dari kecil ngaji,
tidak pernah lepas dari sholat. Tapi bagaimana mungkin dia mempunyai kelakuan seperti itu? Berselingkuh dengan adik kandung saya sendiri, bahkan menikah. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa nggak kalian memaafkan? Banyak orang pasti dipecel kepalanya. Ya enggak? Saya berusaha mengampuni, tapi tidak bisa saat itu. Tetap hati saya terbakar panas. Tapi haleluya, puji Tuhan. Yesus menolong saya. Memberi saya hati yang baru. Saya bisa mengampuni mereka. Itu semua karena Yesus. Kembali ke cerita saya. Tentang firman Tuhan Alkitab. Saat saya sudah mulai mengenal Tuhan, merasakan damai di dalam Kristus, walaupun saya saat itu belum terima Tuhan secara penuh, karena saya belum dibaptis. Saya hanya ingin tahu dulu, benar nggak ini firman Tuhan Alkitab ini? Saat saya membaca Alkitab, waktu saya sudah mulai merasakan kasih Tuhan, tentu saja Roh Kudus pimpin saya. Dalam ajaran saya dulu nggak mengenal Roh Kudus ya. Waktu saya buka kitab Kejadian, semua ilmu saya, semua ajaran yang saya terima waktu di Ma'rifat Tasawuf Syekh Jenar, semuanya terjawab di sini ternyata. Ini luar biasa. Satu, tentang penciptaan manusia. Di dalam Sangkan Paraning Dumadi tentang asal-usul penciptaan manusia, waktu saya masih di ajaran saya yang lama, tidak menemukan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan Allah begitu sempurnanya. Waktu itu masih meraba. Ya, memang kita diciptakan dari debu tanah. Namun bagaimana prosesnya sehingga manusia itu mempunyai ruhnya Allah, mempunyai nafasnya Allah, mempunyai al-hayat, yaitu tentang kehidupan kekal. Belum ada jawaban waktu saya di Ma'rifat Tasawuf. Ajaran Syekh Jenar itu belum ditemukan jawabannya. Namun jawabannya ternyata ada di sini. Bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Allah serupa dengan gambar dan rupanya. Sesuai dengan peta dan teladannya. Ini luar biasa. Saya sampai gemetar saat itu. Bahkan di pasal 2 disebutkan manusia menciptakan dari debu tanah begitu sempurna dengan tiupan nafasnya. Oh haleluya, puji Tuhan. Itulah yang membuat saya gemetar. Karena itu yang saya cari jawaban itu seumur hidup saya waktu itu. Waktu saya di Ma'rifat Tasawuf. Ternyata jawabannya ada di dalam Alkitab. Yang kedua, jawaban tentang manunggaling kawulo Gusti kawulo. Yaitu menyatunya ruh Allah dengan ruh manusia. Jawabannya ternyata ada di dalam firman Tuhan. Bahwa setiap kita yang sudah beriman, yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan mulut mengaku hati percaya bahwa Yesus telah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib, mati bagi dosa-dosa kita, dan setelah 3 hari bangkit dari kematian, kita pun ikut dibangkitkan. Setelah kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita lahir baru. Disitulah tubuh kita menjadi bait Allah. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang disebut manunggaling kawulo Gusti kawulo. Ternyata jawabannya di dalam Alkitab. Ini luar biasa. Dan banyak sekali anugerah Tuhan yang saya terima. Kalau disebutkan mungkin nggak cukup 1-2 jam ya. Bagaimana saya mengalami hubungan dengan Tuhan yang begitu inten banget ya. Apa yang saya minta boleh dibilang Tuhan genapi, Tuhan jawab. Misalnya, waktu itu saya ada di dalam lorong gelap ya. Hampir 3 tahun saya tidak pernah dikunjungi siapapun. Hanya seorang hamba Tuhan. Waktu itu saya ngetes sama Tuhan Yesus. Itu saya belum dibaptis loh. Yesus, kalau kamu Tuhan, aku bosan di dalam gelap kayak gini. Dalam lorong nggak punya teman. Saya pengen kirim saya orang-orang yang menjenguk saya. Saya pengen seperti yang lain.
ada yang jenguk, ada yang bawain makanan. Tuhan jawab. Banyak hamba-hamba Tuhan ternyata yang datang menjenguk saya. Orang yang tidak saya kenal maupun yang saya kenal mengunjungi saya. Itu pun belum cukup. Saya orang yang paling hobi menulis, membaca. Saya tantang Tuhan lagi. Tuhan, saya bosan di dalam. Saya pengen walaupun tubuh saya di dalam. Tapi orang mengenal saya, tapi mengenal yang baik, bukan mengenal yang jelek. Saya ingin terkenal, boleh dibilang seperti itu. Itulah saya waktu itu suka nantang Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan jawab. Seorang editor besar datang pada saya. Menawari saya. Mau nggak Mas Slamet? Waktu itu panggil saya Mas Slamet. Namun nama pena saya bukan itu. Menulis di majalah saya untuk 1 rubrik atau 2 rubrik. Luar biasa. Saya jadi penulis 6 tahun di sebuah majalah yang sangat terkenal, ya. Menulis di rubrik motivasi untuk anak muda. Itu pun saya masih kurang cukup menantang Tuhan. Hampir 1 tahun saya mempelajari firman Tuhan, ya, Alkitab, dan saya melakukan perbandingan dengan kitab saya yang dulu. Akhirnya 7 Desember 2012 saya dibaptis. Setelah itu saya tantang Tuhan lagi. Saya orangnya nakal. Seharusnya saya 2023 baru keluar dari lorong gelap. Waktu itu saya minta sama Tuhan. Tahun 2014 kalau nggak salah, ya, setelah saya dibaptis 2013, 2014 kurang lebih itu, saya minta sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh saya minta, sebelum tahun 2020, saya sudah harus keluar dari lorong gelap. Apa jawab Tuhan? 2016 saya sudah keluar, seharusnya 2023. Semua karena anugerah Tuhan. Namun terlepas dari itu semua, bukan itu yang saya harapkan. Dalam arti yang paling utama bukan itu. Karena itu hanya ujian iman saya yang sebesar biji sesawi. Namun anugerah yang paling besar yang saya terima dari Tuhan apa? Keselamatan. Yang ya dan amin. Itu yang membuat saya sukacita dalam hidup saya. Makanya waktu saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau saya sebelum tahun 2020 saya bisa keluar dari sini, akan saya abdikan hidup saya untuk Tuhan. Apa yang saya punya akan saya pakai untuk Tuhan, untuk pelayanan. Saya terinspirasi dengan murid-murid Yesus. Yang pada awal mereka semua bersatu, ya, menjual harta miliknya untuk saling menopang, saling bersekutu, saling berkumpul. Saya janji sama Tuhan waktu itu, kalau saya keluar sebelum tahun 2020, apa yang saya punya untuk pelayanan, untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan itu dijawab. 2016 saya keluar. Dan lebih hebat lagi, saya di dalam sempat sekolah teologi. Bahkan di luar pun sampai saya sempat sekolah kependeritaan. Dan banyak lagi yang Tuhan berikan. Jadi saya mengikut Tuhan, bukan kehendak saya, tapi Tuhan pilih saya. Dan saya mengikut Tuhan Yesus, bukan karena Indomie atau karena apa, bukan. Tapi karena mutlak anugerah kasih karunia Tuhan. Jadi kalau ada yang menuduh saya ikut Tuhan karena Indomie, karena harta, karena uang, no. Itu anugerah Tuhan. Oke. Setelah saya pulang, saya juga sempat yang namanya mikul salib. Ini lucu juga. Justru saat itu malah saya itu banyak cercaan dari orang dalam, dari anak-anak Tuhan. Pada saat itu saya memang ingin belajar, ya, maksudnya karena saat itu mencari kerja juga agak susah. Saya ingin tinggal di gereja, jadi supir atau apa. Tapi semua orang nggak percaya dengan saya. Heran. Mungkin karena KTP saya masih Islam saat itu. Jadi orang curiga, mungkin dikira saya teroris atau apa. Berapa gereja saya masukin, saya ditolak.
Itu lucu banget saya kadang. Ada yang terima 2 hari, 3 hari, setelah itu, aduh, mohon maaf ya mas, ini nggak butuh ini kasih ongkos pulang. Berapa gereja? Terus saya sampai, iya ngenes batin ya, tapi ya itu yang saya rasakan. Terus akhirnya ya saya pulang ya, saat itu saya sempat juga dihakimi mereka, tapi saya juga mengampuni dan sempat terjadi perdebatan. Yang intinya saya hanya mengatakan, karena mereka kan berusaha supaya saya kembali ke agama yang lama. Cuman saya katakan, saya bicara memang agama nggak menyelamatkan. Saya memang waktu itu saya agak tegas berani katakan. Yang menyelamatkan Tuhan. Kalau kalian mengatakan saya murtad, intip neraka, biarlah saya tanggung. Namun yang saya imani, ya kan, ajaran Yesus saya sebutkan semua ke mereka. Bahkan saya sempat bandingkan dengan kitab mereka, khususnya tentang siapa itu Isa Al-Masih. Walaupun kalau di face to face memang Isa Al-Masih bukan Yesus ya. Namun kalau kita merunut, tentu saja siapa dia, tentu saja arahnya ke Yesus. Karena di dalam kitab yang sana masih disebutkan bahwa Isa Al-Masih itu terkemuka dunia akhirat, berkuasa dunia akhirat. Dia adalah jalan yang lurus. Dia adalah sang kalamullah, sang kalam hidup. Banyak sekali sebenarnya. Dari situ terjadi perdebatan dengan keluarga, dan sepertinya mereka memang kalah. Ya memang kalah sih, bukan memang kalah gimana. Tapi intinya saya sempat dipersekusi juga. Namun saya tetap sabar, mengampuni, dan saya berusaha menjelaskan tentang ajaran keselamatan dari Kristus. Dan akhirnya ya mungkin karena mereka merasa ada sesuatu yang dia rasakan, mungkin ya ada kebenaran yang masuk ke dalam hati mereka, akhirnya namun mereka tidak sanggup untuk katakanlah untuk mengatakannya, ya akhirnya keluar satu kalimat, ya lakum dinukum waliyadin, seperti itu. Akhirnya kami bisa saling memaafkan, saling bisa menerima, dan saya tetap menyokong anak-anak saya. Namun saat itu saya memang, karena istri sudah diambil adik saya, jadi semua saya serahkan, saya keluar dari rumah, ya kan, seperti itu. Ya akhirnya saya terus pelayanan, dan memang Tuhan sudah menyiapkan. Jadi waktu saya di pelayaran, ceritanya ada seorang teman yang sempat pinjam uang ke saya, ya dalam jumlah waktu itu ya lumayan. Terus teman itu nggak mampu membayar, akhirnya dia jual tanah ke saya. Dan itu terjadi setelah saya, maksudnya dalam masa perpisahan dengan mantan saya. Jadi sana tidak punya hak apapun, jadi ada 2 tanah saat itu. Tapi kalau yang masa masih bersama itu, saya juga nggak mau istilahnya dibagi ya, atau kalau orang Jawa bilang tuh gono gini, saya nggak mau. Dan itu semua memang saya serahkan untuk sana, karena saya ada 2 anak ya dengan sana. Jadi saya mengalah untuk mundur seperti itu. Dan akhirnya apa janji saya sama Tuhan saya penuhi, dan saya sempat sampai sekarang mendirikan satu lembaga ya untuk yatim piatu. Dan yang saya hidupin atau yang saya rawat, yang saya pelihara, katakan begitu, yang sebagai anak-anak saya memang bukan dari Kristen ya. Rata-rata memang yang kecil, yang SD ini rata-rata Muslim, dari saudara-saudara Muslim yang saya rawat ya di dalam lembaga saya. Hanya ada 1 anak yang dari keluarga Kristen ya. Dari sekarang ada 58 anak ya yang SD ya. Yang SD ada 58 anak, itu hanya 1 orang yang dari keluarga Kristen, yang lain dari Muslim. Kenapa saya harus membantu mereka? Bukankah mereka tidak seagama? Kenapa saya harus bantu? Karena Tuhan yang saya sembah, kasihlah samamu manusia, seperti engkau mengasihi diri sendiri. Bantulah anak-anak yatim. Itu yang saya jalankan. Apapun tanggapan mereka, ya saya sempat juga diprotes dari satu yayasan Islam ya, Muslim ya, sempat diprotes. Mereka menuduh saya mau kristenisasi dan lain sebagainya. Ya lucu banget. Sampai saya tanya,
Kamu tanya anak-anak, pernah nggak saya bicara tentang Kristen? Tidak pernah. Terus saya tanya lagi, selama mereka keleleran itu apa bahasa ini? Maksudnya tidak terawat, pernah nggak kalian mikirin mereka? Giliran mereka sekarang tidak ada di lembaga saya, kenapa kalian pada ribut? Apakah menolong itu harus seagama saja? Ya saya kasih ini agak keras juga waktu itu karena mereka ngomongnya juga seperti itu. Saya kalau udah ngadepin orang kayak gitu nggak tanggung-tanggung. Intinya apa yang saya lakukan adalah sesuai dengan prosedur dan saya ada legalitas hukum, ya kan? Dan saya bukan kristenisasi, tapi mutlak saya memberikan beasiswa pendidikan untuk mereka supaya mereka mengenyam pendidikan. Karena mereka anak yatim piatu, bahkan untuk makan saja tidak bisa, ya. Kakek neneknya sangat mengenaskan, ibaratnya harus bantu dengan sembako untuk kakek neneknya supaya anaknya, cucunya bisa sekolah, bisa pakai seragam, sepatu, apa, mengenyam pendidikan. Ada yang protes. Saya tanya, selama ini kalian kemana? Saya bilang gitu. Simpel aja saya tanya. Kalau mau ambil aja, saya bilang gitu. Namun ya itu harus kamu sekolahkan, jangan kamu telantarkan. Kalau kamu telantarkan ya saya laporkan ke KPAI, saya bilang gitu aja. Takut akhirnya malah minta maaf. Ya jadi saya dalam bersosial masyarakat bukannya saya itu sombong atau apa, enggak. Karena yang saya jalankan adalah memakai hukum kasih. Jadi saya tidak pernah memandang warna kulit, agama, suku atau apapun. Karena Tuhan yang saya sembah yaitu Yesus Kristus mengajarkan untuk kita saling mengasihi. Ya, mengasihi sama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Bahkan orang yang menghujat kita, yang memarahi kita, yang memusuhi kita harus memaafkan, harus mengampuni, bahkan untuk mendoakan yang terbaik. Itulah ajaran Yesus yang saya sembah. Haleluya. Jadi luar biasa, dahsyat Tuhan yang saya sembah. Itu jadi kenapa saya bisa diterima di masyarakat? Karena saya tidak pernah melanggar hukum masyarakat. Saya tidak pernah melanggar hukum negara, ya, dan saya tidak pernah menghina kepercayaan orang lain, ya, saya tetap menghargai mereka. Kalaupun saya mengabarkan Injil keselamatan tentang kasih karunia, karena itu kewajiban saya menjalankan amanat agung. Kalian mau terima, monggo, enggak masalah, ya kan? Namun sebagai orang yang berakal budi, tentu saja kita pakai untuk mengerti. Saya kasih contoh perumpamaan. Semoga kalian saudara-saudaraku yang mendengarkan paham. Perumpamaan ini simple banget, ya. Katakanlah ada dua orang bapak, ya. Ada dua orang bapak, ya. Sama-sama memberikan tugas dan kewajiban. Ya, bapak yang pertama, setiap anak-anak yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban dengan sempurna, anak-anak ini akan mendapatkan hukuman. Hanya yang menjalankan yang sempurna saja yang mendapatkan apresiasi atau hadiah. Apalagi gak menjalankan akan dicincang habis-habisan, bahkan bisa dibunuh. Ya. Sedangkan bapak yang kedua, walaupun sama-sama memberikan tugas dan kewajiban, bapak yang kedua mengatakan, anak-anakku, kalau kalian merasa tidak bisa, merasa ada kesulitan, ya, datang pada bapak, nanti bapak bantu. Sempurna nggak sempurna kalian mengerjakan, bapak tetap kasih apresiasi. Tapi kalau kalian ada yang nggak mengerjakan, itu pilihan kalian. Kalian nggak akan dapat bagian karena nggak mau mengerjakan. Kira-kira dari dua perumpamaan bapak ini, mana bapak kandung, bapak yang sejati, bapak yang asli? Coba pikir. Seorang bapak kandung pasti memberikan kasihnya kepada anak-anak. Tidak mungkin mencincang anak-anak. Kalau ada bapak yang mencincang anak-anaknya dengan tugas dan kewajiban yang memberatkan, tentu saja itu bukan bapak kandung. Mungkin seorang penculik. Mungkin seorang perampok. Ya, yang menculik anak-anak orang untuk dijadikan budak. Dan bagaimana kita harus supaya bisa diterima oleh masyarakat? Tebarkan hukum kasih. Jadilah pelaku firman. Ya, itu aja dari saya, Pak
Pak tanpa lagi mungkin ada pertanyaan lain. Iya Pak. Dan Yesus memberkati. Ya. Pak, tadi kan ceritanya Bapak mengampuni ya Pak ya. Iya. Dan itu berat sekali itu mengampuni istri yang selingkuh begitu, itu berat banget pasti. Nah, bukankah itu kalau misalnya orang-orang luar itu pasti pikirnya ini bodoh banget Pak? Apa yang ngampuni? Ya, karena ajaran Tuhan Yesus harus mengampuni. Ya kan? Saat saya minta, ini ada ayatnya. Ya. Jadi saat kita mau minta pengampunan sama Bapa di surga, kita harus mengampuni sama dulu. Ya kan? Ampunilah kami ya Bapak, sebagaimana aku mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau saya belum mengampuni orang yang bersalah kepada kami, bagaimana Bapa di surga mengampuni saya? Belum lagi Tuhan Yesus mengatakan, saat musuh kita aja memaki-maki kita, memusuhi kita, ya kan? Kita harus memaafkan, harus mengampuni, bahkan mendoakan. Apalagi dia mantan saya, ya, yang sudah memberikan saya anak, yang pernah hidup bersama dengan saya. Saya harus minta kekuatan sama Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan kita harus mengampuni. Ajaran ini memang hanya ada dalam Yesus. Saya belum pernah mendengar ajaran bahwa musuh harus diampuni apa, tidak ada. Ya, bahkan didoakan yang terbaik tidak ada. Karena ajaran yang pernah saya dengar dulu ya, gigi ganti gigi, ibaratnya kayak gitu. Makanya ini yang saya rasakan sendiri ya, pengalaman hidup saya ya. Setelah saya mengenal Tuhan, hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Ada sukacita, jadi ada pengampunan seperti itu. Waktu itu ya memang berat banget ya Pak tanpa lagi berat. Bagaimana? Pasti. Enggak berat, udah jelas-jelas kayak gitu secara hukum adat agama aja itu kan udah enggak etis gitu loh. Maksudnya itu kan aib gitu loh. Bagaimana saya bisa menerima seperti itu gitu. Tapi ya itu tadi, karena saya ingat ajaran Tuhan. Apalagi bagaimana kita cara mengampuni. Apakah cuma sekali, 2 kali, 3 kali? Enggak. Apakah 7 kali? Kan enggak. Tapi 70 kali, 7 kali. Oh, ini enggak terbatas sebenarnya kayak gitu. Jadi luar biasa. Gampang ya Pak? Iya, ngomongnya memang gampang. Betul. Strateginya susah. Jadi, yes. Makanya satu-satunya jalan supaya kita bisa mengampuni, ya kita harus dekat sama Tuhan. Ya, biarkan Tuhan yang bekerja dalam hati kita. Biarkan Roh Kudus yang mengubah hati kita. Ya kalau nurutin kedagingan nggak bisa Pak tanpa lagi ancur lah pasti gitulah ya kan. Tapi ya itulah Tuhan yang saya sembah luar biasa. Dia bisa mengubah hati saya. Itu ajarannya seperti itu. Oke Pak. Pak itu kan tadi Bapak balik terus udah gitu ketemu keluarga terjadi perdebatan juga ya, penolakan juga, Bapak udah murtad gitu, Kristen gitu kan. Iya, betul. Terus poinnya apa Pak yang bikin tek gitu mereka ya sudahlah ya sudah terimalah gitu, apa Pak? Ya. Apakah ada ayat? Poinnya begini, betul. Poinnya begini, karena saya juga pernah belajar ya tentang siapa itu Isa Al-Masih di dalam kitab sana, itu juga saya pelajari juga. Jadi poinnya begini, waktu itu saya tanya, pertanyaan saya waktu itu simpel. Jadi simpelnya begini, pertama, apakah Bapak dan Ibu dan saudara dari sini semua udah yakin setelah meninggal pasti masuk surga? Itu pertama saya. Nah, jawaban mereka kan, ya insya Allah, ya mudah-mudahan, kan begitu. Nah, Oke. Jadi memang waktu itu agak simpel ya, sempat tegangnya itu saat, itu nanti cerita berikutnya. Jadi ada ketegangan justru sama saudara-saudara ponakan ya, yang dari FPI waktu itu ya, saya sebut organisasi sekalian ya, karena saya pernah dikejar sampai berapa bulan, sampai saya lari ke Tangerang, itu ada cerita sendiri nanti ya. Oke, kita fokus ke sini dulu. Jadi saat itu saya tanya, itu mereka jawab mudah-mudahan atau insya Allah. Terus saya katakan kalau saya iya dan amin. Ya, saya tunjukkan ayat-ayatnya, gitu, ajaran kami. Nah, mereka kan udah menolak dulu, kan nggak percaya. Ya udah nggak apa-apa, saudara nggak percaya nggak apa-apa. Itu yang saya imani. Jadi kalau saudara-saudara aja masih mudah-mudahan, sedangkan saya ya dan amin, kenapa saya harus masuk ke sana lagi? Pertama begitu. Yang kedua yang ingin saya tanyakan tentang Isa Al-Masih ini. Namun saya tidak menyebutkan nama Isa Al-Masih. Saya hanya bertanya begini. Menurut saudara-saudara yang di sini, siapakah orang yang terkemuka dunia dan akhirat? Terkemuka dunia akhirat.
atau boleh dibilang yang berkuasa dunia akhirat. Saya suruh jawab mereka. Mereka padahal ahli ngaji. Ya, mantan mertua saya itu kiai haji. Artinya kan ngerti kitab. Tidak ada yang jawab loh, tidak ada yang bisa jawab. Di situ terjadi dua kubu. Satu menjawab Allah, ya, kubu yang pertama. Kubu yang kedua menjawab Mr. M. Terus saya panggil adik ipar saya. Tut, ambil Al-Quran yang ada terjemahan. Saya bilang gitu. Saya suruh buka. Biarlah bukan saya yang menjawab, tapi kitab kalian yang menjawab. Siapa itu yang terkemuka dunia akhirat? Akhirnya dia buka, ya, di Ali Imran, ya kan. Jadi, dan itu nanti juga ada pertanyaan siapa yang kafir juga. Jadi waktu itu ada dua ayat yang saya bagikan ke mereka, Ali Imran 45 dan 55. Mereka terkejut. Ternyata yang terkemuka berkuasa dunia akhirat adalah Isa Al-Masih, bukan Mr. M, ya kan? Dan di situ disebutkan juga bukan Allah. Jadi siapa Isa Al-Masih? Saya bilang begitu. Kalau di sini aja kita dekat dengan bupati, kita sudah keluar masuk ke kabupaten sudah enak. Kita dekat dengan gubernur aja, enaknya kayak apa? Apalagi dekat dengan Pak Jokowi, ya, dengan presiden misalnya. Kita kenal akrab, yang terkemuka di Indonesia. Saya keluar masuk istana bebas. Saya kenal kok, beliau kenal saya kenal beliau. Dia yang berkuasa di istana, selamat datang sini. Pak Jokowi siap. Dekat, kenal. Dia yang terkemuka Indonesia. Tapi kalau nggak kenal, ya kan, lu ngintip di depan istana aja ditendang sama paswal persnya, ya, atau penjaganya di situ. Lu nyari siapa, lo kenal aja kagak, tendang pasti. Kalau nggak ya setidaknya diusir lah, nggak boleh masuk. Harus ada surat perjanjian lah dan lain sebagainya lah. Seperti itu. Nah, dari situlah mereka tertegun. Terus kita juga masih bahas juga ya banyak ayat ya. Jadi saya jelaskan ke mereka, intinya kalau mau kenal siapa yang terkemuka dunia akhirat, cari tahu siapa Isa Al-Masih. Saya bilang gitu. Untuk mengetahui dia yang sesungguhnya hanya ada di dalam Alkitab. Saya bilang begitu. Ya waktu itu juga sempat debat juga ya tentang kitab-kitab ya. Kan di sana juga ada yang disebut rukun iman. Rukun yang keempat itu kan iman terhadap kitab-kitab Allah. Itu juga sempat saya bahas dengan mereka. Jadi di dalam rukun iman itu kan ada iman terhadap kitab-kitab Allah. Saya kan tanyakan, yang disebut kitab-kitab Allah itu kan banyak. Saya bilang begitu. Bagaimana kalian bisa mengenal kitab kalian sendiri, ya kan, tanpa mengenal kitab yang lain? Itu yang pertama, waktu itu saya debatkan di situ. Yang kedua, seandainya kitab ini, saya bilang kitab mereka, ya, tanpa ada terjemahan, kalian tahu isinya enggak? Sama sekali enggak tahu. Ada terjemahannya pun, kalian juga tidak tahu bagaimana mengerti jalan keselamatan. Bahkan tidak tahu bagaimana penciptaan alam semesta, bagaimana penciptaan manusia. Ini pernah saya debatkan, karena waktu itu hampir 1 minggu kita mengalami membahas itu ya, hampir setiap Isya ya, setiap Isya kita membahas itu dulu. Mereka karena sangat menginginkan saya kembali seperti itu. Intinya di situ. Jadi yang perdebatan yang agak sengit juga kan terjadi itu karena membahas ini ya, tentang kitab-kitab itu tadi. Jadi bagaimana kalian bisa mengerti isi kitab kalian kalau kalian aja hanya sekedar membaca tanpa tahu isinya? Nah itu Pak, kan seperti itu. Iya. Kan itu Pak, memang yang diajarin kan gitu. Yang penting hafal, tahu isinya nggak penting. Yang penting hafal aja gitu. Ya. Dan itu yang mengibaratin. Betul. Ya waktu itu kan sempat saya tanyakan ke mereka, ya. Kalian tiap hari membaca, bahkan ada yang hafal beberapa surat, ya. Paling tidak yang surat-surat pendek pasti kan hafal ya. Karena itu dari kecil anak-anak saya pun hafal. Tapi kalian tahu nggak isinya apa? Saya bilang gitu.
Tadi saya tanya satu pertanyaan aja, siapa yang terkemuka dunia akhirat? Kalian nggak tahu jawabnya. Saya bilang gitu. Jadi sekarang yang saya tanyakan, kitab kalian bisa membawa kalian tidak? Kalau kalian tanpa ada kitab tasir atau yang lain, nggak bisa, saya bilang gitu. Namun saat kalian membaca Alkitab, semua lengkap. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Terutama tentang penciptaan manusia. Lah di situ saya debatnya tentang penciptaan manusia. Saya suruh tunjukkan di ayat-ayat kalian, saya bilang itu. Bagaimana Tuhan kalian, Allah kalian menciptakan manusia seperti apa? Semua ambigu. Ada yang dari debu tanah, ada yang dari setetes air mani yang hina, ada yang keluar dari tulang sulbi, dan lain sebagainya. Ada yang dari segumpal darah. Yang saya tanyakan bagaimana Tuhan memproses penciptaan manusia, saya bilang gitu. Apakah hanya dari segumpal debu, dari setetes air mani atau dari debu tanah, saya bilang itu. Bagaimana prosesnya? Nggak ada jawaban. Bahkan bagaimana tentang penciptaan Adam yang dari tulang rusuk Hawa, ya maksud saya, tentang Hawa dari tulang rusuk Adam, ada nggak di situ? Nggak ada. Bagaimana kalian tahu Hawa itu kalau tercipta dari tulang rusuk Adam? Sampai mati pun kalian kalau hanya memakai kitab kalian nggak tahu itu sejarah. Nah, betul, nggak ada. Dari situlah saya bilang begini. Kalau sebuah kitab sudah ada kekurangan dan tidak lengkap, bagaimana mungkin saya bisa percaya daripada ada kitab yang lebih percaya dan lengkap? Tentu saya akan mempercaya yang lebih lengkap. Saya bilang begitu waktu itu. Makanya kalau manusia hanya mengerti tentang penciptaan manusia yang terbuat dari debu tanah, maka cara berpikirnya ya sama seperti debu tanah. Apalagi kalau manusia mengatakan hanya tercipta dari setetes air mani yang hina, maka cara berpikirnya pun sama setetes air mani yang hina. Namun berbeda kalau manusia mengerti bahwa dia diciptakan oleh Tuhan Allah seturut dengan gambar dan rupanya, sesuai dengan peta dan teladannya, dan ada nafas Allah itu sendiri, maka manusia mengerti seperti Tuhan Allah. Artinya apa? Manusia bisa menciptakan, ya kan? Bisa mengasihi. Jadi manusia bisa seperti Tuhan Allah. Walaupun kita itu ciptaan, ya mungkin tidak sama persis dengan Tuhan Allah. Tapi kita mempunyai cara berpikir yang luas. Ya, karena Allah itu Maha Tahu. Makanya manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Coba Pak tanpa ragu. Siapa penemu-penemu yang terhebat di dunia ini? Semua anak-anak Tuhan loh. Ya. Yang menciptakan lampu siapa? Ya, semua anak-anak Tuhan. Coba lihat. Arloji yang terkenal anak-anak Tuhan. Haleluya. Karena mereka tahu. Waduh, udah adanya itu yang minuman apa itu namanya itu. Yang dari onta itu. Iya, itu. Ya, banyak itu. Itu lagi nge-booming gitu. Tapi sekarang udah pada nggak mau itu, katanya bahaya gitu. Iya. Bukannya ya katanya sih gitu. Oh, udah diselidiki bahaya itu, banyak ininya Pak. Ya itu aneh-aneh aja gitu. Jadi di sinilah jadi perbedaan kualitasnya ada. Artinya saat kita mengerti Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, ya, Tuhan yang menepati janji, ya, Tuhan yang menebus umatnya yang sudah salah, ya kan, dibenahin, ditebus, ya. Nah, ini luar biasa. Jadi itu tidak ada selain di dalam kekristenan, ya. Itu yang saya pelajari selama ini. Itu. Ya, tadi mungkin ada yang lain, ya. Tadi jadi maksudnya kita tuh punya pola pikir kenapa kita diciptakan, dari apa kita diciptakan itu punya pengaruh sama gaya hidup kita, ya Pak. Mungkin kalau ya jelas kita, pengaruh. Ya, kalau misalnya kita dibilang, oh kamu diciptakan dari tanah sengketa gitu, mungkin hidupnya berantem terus. Ya, gitu. Berantem terus ya. Jadi itulah. Jadi yang saya kasihan tuh begini ya. Ini juga saya juga masih ada saudara-saudara saya yang memang belum mengenal Tuhan, ya. Tapi puji Tuhan dari beberapa saudara saya udah terima Tuhan. Hanya ada 2 yang belum, ya.
Ya, ada 2 yang belum, tapi saya tetap berdoa untuk mereka. Ya, karena mereka susah meninggalkan itu kan karena sudah terikat dengan yang namanya apa ya, kalau boleh saya katakan itu kayak doktrinnya atau apa ya. Jadi kalau kamu gini, wah intip neraka. Kalau kamu gini, masuk neraka. Seperti jadi, dan mereka tidak bisa bertanya. Jadi udah terbelenggu dulu gitu loh. Nah ini makanya saya punya pesan ya buat saudara-saudaraku dan juga teman-temanku yang kemarin-kemarin masih sering berdebat dengan saya. Tapi saya ucapkan terima kasih dulu sama teman-temanku yang dari seberang yang belum terima Tuhan. Saya terima kasih atas perhatiannya terhadap saya dan sering memanggil saya untuk makan-makan hanya untuk berdebat, ya kan? Jadi saya bisa makan gratis. Ya itu saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman saya alumni ya. Sering dia kalau libur pasti panggil saya. 3, 4, 5 orang pasti panggil saya. Saya tahu pasti hanya untuk bahas masalah ini. Tapi saya senang karena Pak saya dapat makan gratis ya di restoran ya kan. Udah gitu. Ini canda aja Pak tanpa ragi ya. Tapi intinya saya juga bisa menyebarkan Injil keselamatan pada mereka. Jadi namun perdebatan kami adem, artinya adem, kita ya sama-sama orang yang katakanlah, bukan saya menghina ya yang lain ya, tapi teman-teman saya memang SDM-nya lumayan, artinya jadi mereka bisa menerima, artinya kalaupun ada perbedaan apa, dia tidak emosi. Jadi artinya sama-sama mau membuka pikiran kita, wawasan kita, seperti itu. Jadi saya suka dengan teman-teman saya alumni ya, walaupun kita beda keyakinan, beda agama, katakan begitu, dan punya perhatian kepada saya untuk kembali ke yang dulu. Justru dari sekian teman saya udah banyak yang bertobat. Ini luar biasa. Jadi itulah cara Tuhan ya. Puji Tuhan. Iya Pak Tanwaragi, itu yang kemarin yang terakhir ini ya, ini cerita sedikit. 5 orang tahun kemarin, mulai dari tahun 2000 awal 2020 itu panggil saya, itu teman alumni semua. Ya pertama reuni katanya gitu. Ya oke, saya datang aja. Tapi ujung-ujungnya ternyata nanya gini, Ahmad, aku kuno jadi wis pendeta. Loh iya, kenapa? Wah, terus mulai dah. Wah, mulai saya ngomong semuanya. Tapi saya sambil makan ikan bakar, santai sampai habis 1. Udah kalian udah ngomong, gantian saya yang ngomong ya, saya bilang gitu. Ya, saya jelasin Injil keselamatan. 2 keluarga udah terima Tuhan Pak tanpa ragi. Udah dibaptis, haleluya. Itulah cara Tuhan. Nah, oke. Kita kembali ke tadi ya, persoalan tadi keluarga saya memang masih ada yang belum terima Tuhan dan juga teman-teman saya. Jadi kalau dengar cerita saya ini, ayolah, ini zamannya ini udah zaman yang begitu terbuka. Belajarlah. Ya. Lepaskan dulu semua belenggu-belenggu kefanatikan. Carilah kebenaran. Ya, lepaskan dulu, jangan takut, lepaskan dulu. Tapi buka pikiran mindset kita untuk belajar. Terutama tentang sejarah penting. Betul. Jadi nggak usah pakai iman dulu lah, katakanlah ya. Jangan pakai iman dulu, nggak masalah. Tapi pakai logika aja dulu ya, dengan belajar sejarah tentang keyakinan Anda, sejarahnya itu seperti apa agama Anda dan agama yang lain. Nanti Anda akan menemukan satu titik kebenaran saat Anda mencari kebenaran. Tuhan pasti tuntun. Itu harapan saya ya. Jadi sekarang zamannya udah terbuka, seperti perumpamaan tadi, 2 orang bapak. Tentu bapak kandung akan menyayangi anak-anaknya, nggak mungkin menghukum anaknya. Ya. Tapi kalau bapak, saya nggak mau mengatakan bapak tiri, tapi bapak perampok, ya lebih kejam. Kalau bapak tiri masih ada yang baik sih masalahnya ya. Tapi kalau bapak penculik, ya nggak mungkin dia baik. Ya, yang namanya penculik pasti akan menyiksa anak-anak yang dia culik untuk dijadikan budak. Ya, dengan iming-iming apapun tetap semuanya jadi budak. Tapi kalau bapak kandung, seperti apapun kerasnya pengajaran bapak kandung, tetap sebagai anak punya hak waris. Itu dari nggak dipecat dari anak ya Pak ya?
Iya, nggak mungkin dipecat, nggak mungkin. Gitu. Ya, ini buat teman-teman yang mungkin baru murtad atau baru mau murtad gitu, masih bingung gimana caranya ngomong sama keluarga, sama lingkungan kalau saya sudah murtad. Oke. Jadi pertama nggak usah bilang agama, jangan bilang murtad agama, bukan, tapi sampaikan tentang iman tadi aja, kepercayaan, ya, pelan-pelan gitu, bahwa karena agama nggak menyelamatkan, ya. Jadi sampaikan dengan baik-baik bahwa saya sudah menerima satu keselamatan yang ya dan amin. Orang itu akan tanya, keselamatan seperti apa? Sampaikan pelan-pelan. Kalau mereka mengatakan murtad, oh saya tidak murtad. Saya menemukan kebenaran. Saya menemukan jalan hidup. Sampaikan itu. Dia pasti akan bertanya. Kalau udah agak keras dikit misalnya, ya tanya balik. Apakah Bapak atau Ibu yakin masuk surga? Orang udah ketakutan itu Pak Tanpa Ragi. Betul. Karena di sana nggak ada jaminan keselamatan Pak Tanpa Ragi. Itu betul. Ya. Karena saya sering terjun ke lapangan Pak Tanpa Ragi. Ya. Siapapun itu. Saya selalu bicara. Ini tadi ada temannya juga barusan masuk. Langsung saya tembak dia. Iya, langsung saya tembak, dia seorang muslim. Langsung saya tembak. Tindakan saya ya bukan menghakimi, tidak. Saya cuma tanya aja. Apakah saudara yakin udah punya jaminan keselamatan? Dia nggak yakin. Ya, saya berikan Injil keselamatan, kabar baik. Terima atau tidak ya monggo. Itu karena tugas saya, ya. Artinya apa? Setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba Tuhan, amanat agung nomor 1, wajib bagi saya, itu Pak Tanpa Ragi. Oke, jadi nggak usah langsung kasih lihat, gue udah murtad loh gitu, tapi pelan-pelan aja ngobrol tentang menemukan kebenaran gitu ya. Iya. Oke. Ya makanya kita harus pakai hikmat Tuhan, ya. Artinya memang sih ada yang kadang-kadang karena menyala-nyala ya gitu, kadang-kadang ya langsung to the point ya. Namun nasihat saya, ya, ini nasihat saya ya, bukan firman Tuhan, ini nasihat saya, ya. Sampaikan dengan bahasa yang halus, ya, minta hikmat makrifat daripada Roh Kudus bahwa kamu sudah menemukan jalan keselamatan. Mereka tanya, jalan keselamatan apa? Ya, jalan keselamatan dunia dan akhirat, dunia wal akhirah. Apa itu? Sampaikan tentang kasih karunia daripada Yesus Kristus. Di situ orang pasti kaget, itu pasti. Namun saat kita menyampaikan dengan bahasa kasih, orang itu tetap mau mendengarkan. Itu yang bisa saya sampaikan, karena ini sedikit buka rahasia sebenarnya. Saya sendiri kan anggota daripada misi yang dari luar negeri, ya. Saya menangani daripada TKI TKW yang mereka pulang, waktu mereka di sana kan sudah bertobat, sudah terima Tuhan. Tentu saja saat mereka pulang pasti mendapat tantangan dari keluarganya. Nah, itu tugas saya untuk menjelaskan ke keluarganya dengan cara kontekstual. Seperti itu. Nah, mungkin dengan cara kontekstual ini mungkin agak sedikit berbeda ya dengan cara tekstual, ya. Kalau cara tekstual itu kan semua langsung Alkitab, ya. Artinya bahasanya juga Alkitab. Namun kalau kontekstual kita mengikuti gaya mereka. Misalnya saya kasih contoh, kalau dengan cara tekstual kan kita langsung menyebutnya Yesus Kristus, kan begitu. Tapi kalau dengan cara kontekstual tentu saja kita menyebutnya dengan Isa Al-Masih. Nah, saat keluarga itu berontak, ya kita dengan cara kontekstual, artinya dengan kitab mereka kita beri pemahaman siapa itu Isa Al-Masih. Baru nanti arahnya siapa itu Isa Al-Masih, siapa itu Yesus Kristus. Arahnya ke situ, dan biasanya mereka mau menerima. Dari sekian yang saya tangani, katakan seperti itu, tidak ada satupun yang mengalami masalah berat. Ya mungkin ada yang dua keluarga lah yang awalnya menolak anaknya dan tinggal di rumah singgah saya.
itu hampir 3 bulan saat itu ya. Namun setelah 3 bulan keluarganya mau terima, bahkan sekarang sudah terima Tuhan. Namun ada yang hanya 1 minggu ya, akhirnya keluarganya terima. Bahkan ada yang sudah haji juga, ya akhirnya juga terima. Karena saya cara memahamkan begini ya, ini sedikit sharing aja ya. Seperti yang saya katakan, keselamatan ya itu bukan usaha manusia, tapi usaha Tuhan. Kalau kita mau belajar di kitab mereka itu sebenarnya banyak. Bahkan nabi yang mereka agungkan pun ya itu juga mengajarkan bahwa itu hadis sahih juga ya. Jadi amal perbuatan seseorang itu tidak menjamin seseorang itu masuk surga atau terhindar dari api neraka. Saya sendiri pun ya, kata Nabi, itu masuk surga bukan karena amal perbuatan baik saya, tapi karena rahmat Allah itu ada juga. Nah, dari pedoman-pedoman seperti itu, kita harusnya mau ya saudara-saudara di seberang itu mau berpikir secara ini ya terbuka. Yang pertama. Yang kedua, ya belajar sejarah lah. Saya pernah mengungkap ya dari satu sisi yang lain, bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu awal mula penyebarannya adalah memang untuk menyembah pada Tuhan Allah yang benar, yaitu sesuai dengan hampir mirip ya dengan ajaran kekristenan, cuman saat itu pengajarannya dari Nestorian ya, dari Nasrani, karena istrinya kan Siti Khadijah ini kan dari Nasrani ya, dari sekte Nestorian yang pamannya adalah seorang pendeta juga, yaitu Naufal Warokah bin Naufal. Jadi tentu saja ajaran yang diterima oleh sang Nabi Muhammad ini sendiri ya, saya sebutkan sang Nabi karena saya menghormati daripada saudara-saudara Muslim ya. Jadi dia tentu saja mendapat pengajaran-pengajaran dari istrinya dan juga dari paman istrinya, yaitu mengarahnya kepada siapa? Isa Al-Masih, yaitu pada Yesus Kristus, seperti itu. Dan tentu saja Tuhan yang disembahnya kan tentu saja sama dengan Tuhannya orang Israel. Ya, karena di dalam kitab itu juga masih disebutkan bahwa di dalam Taurat itu ada petunjuk dan di dalam Injil itu ada terang. Bahkan masih banyak ayat yang mengatakan kalau engkau ragu-ragu, maka bertanyalah pada orang yang membaca kitab sebelum kamu, ya, termasuk para ahli kitab, seperti itu. Jadi sebenarnya merujuknya kan ke arah itu. Namun bagaimanapun ceritanya, kalau itu nanti dibahas di sesi lain ya, supaya tidak terjadi ini ya, apa istilahnya, miscommunication. Makanya saya harapkan saudara-saudara Muslim sendiri yang mau belajar seperti itu, bagaimana perjalanan tentang Al-Quran ya, mulai dari Nabi meninggal, terus dipimpin oleh Abu Bakar ya, Umar dulu. Apakah saat itu sudah ada yang disebut kitab? Kan belum ada, semua baru berwujud manuskrip ya, yang ditulis di pelempah kurma, kulit binatang, tulang dan lain sebagainya ya kan, baru dikumpulkan pada zaman Abu Bakar, terus disimpan oleh Hafsah ya pada zaman Umar, itu belum dibukukan, setelah dibukukan pada zaman Utsman ya. Namun sampai sekarang kitab yang dibukukan pertama kali oleh Utsman pun sampai sekarang tidak ketemu. Itu sebenarnya tugas saudara-saudara Muslim ya untuk membuktikan gitu, karena yang aslinya, yang manuskrip aslinya kan menurut sejarah kan sudah dibakar semua. Jadi bagaimana untuk membuktikan keasliannya itu kan seharusnya itu bisa dicari, ditemukan, dan untuk menjadi satu pembuktian seperti apa, seperti itu. Jadi jangan hanya menuduh kitab kami ya, orang-orang Kristen katanya dipalsukan dan lain sebagainya, itu kan lucu. Sedangkan di dalam Alkitab sendiri dan kitab suci Alkitab sendiri ini manuskripnya sudah ditemukan banyak sekali, ada bukti sejarahnya semua terbukti. Bagaimana mungkin yang pertama dikatakan yang palsu, yang belakangan dikatakan yang asli? Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang seperti itu, makanya daripada menuduh, lebih baik mencari dan menggali kitab masing-masing. Itu saja dari saya, Pak Tanparagi. Mungkin ada pertanyaan lain. Ya, Pak. Itu kan kita ngobrol begitu ya sama teman-teman yang di seberang sono. Biasanya kan mereka langsung ngamuk tuh, Pak. Itu langsung suasana langsung panas gitu. Maksudnya kan tadi Bapak bilang caranya yang adem gitu kan.
Nah, menurut saya itu kayaknya nggak bisa dibiarin begitu aja terus mendadak jadi adem gitu. Kayaknya kita mesti lakukan sesuatu deh supaya itu jadi adem gitu. Ya, caranya ya begini Pak Tanpa Ragi. Kita harus ketemu orang-orang yang SDM-nya tinggi ya. Artinya orang itu benar-benar mencari kebenaran. Ya. Karena kalau hanya modal iman buta, artinya pentol korek ya kesulut dikit aja terbakar kan begitu. Betul. Karena mereka kitabnya aja nggak tahu. Ya. Iya, dan memang setahu saya yang selama ini saya alamin gitu ya. Yang mereka cari itu bukan kebenaran, bukan benar atau salah. Yang mereka cari adalah menang atau kalah, Pak. Iya, betul. Bahkan mereka sendiri sebenarnya nggak tahu, isi ajarannya nggak tahu. Iya. Gitu loh. Istilahnya kalau ngomong kasar nih ya, gimana cara tahu Tuhan yang benar? Cara tahu Tuhan yang benar adalah kita adu jotos, siapa yang menang itu Tuhan yang benar. Gitu. Itu yang saya rasain gitu. Maksudnya ini orang-orang nih kayaknya apa nih di zaman batu, udah di zaman dulu deh. Zaman dulu kan gitu tuh, perang kan, perang siapa tuh yang benar kan gitu. Nah, kita gimana cara ngadapin orang kayak begitu, Pak? Ya, kalau cara saya begini, jadi ya tetap saya suruh belajar. Artinya begini, cobalah, jangan pakai okol lah, ya. Tapi pakai ini loh, akal. Artinya akal budi kita dipakai. Artinya saat kamu membela mati-matian agama kamu, Allah kamu, coba kamu pikir, seharusnya kan Allah kamu yang bela kamu. Saya bilang gitu. Saya pernah juga ya waktu saya juga debat dengan orang yang agak temperamental. Ini tentang pengertian Tuhan, tentang pengertian Allah. Kan dia selalu mengatakan kan begini, sekarang mana masuk akal? Kalau 1 tambah 1 tambah 1 kan 3, masa Allah 3? Dia bilang gitu. Ya, kalau secara pemikiran manusia, 1 tambah 1 tambah 1 pasti 3. Saya katakan pun juga sama. Namun Tuhan yang saya sembah bukan 1 tambah 1, bukan tambah 1, tapi 1 kali 1 kali 1, kan 1. Tak gituin, ini sambil bercanda. Jadi jangan hanya ditambahkan, bagaimana kalau 1 kali 1 kali 1, ketemunya berapa? 1. Ya tapi nggak masuk akal. Nah, oke, kalau nggak masuk akal begini. Katakanlah kalau Tuhan yang saya sembah bisa saya rangkum dalam otak saya bilang gitu. Berarti Tuhan yang saya sembah ya lebih hebat otak saya dong, tak gitu. Untuk apa Tuhan kayak gitu disembah, dengan otak saya lebih pinter otak saya, tak gitu. Ketawa dia. Akhirnya dia sambil bercanda, padahal dia waktu itu ngotot. Kan Tuhan harus begini. Saya bilang, ya itu kan keinginan pikiranmu lah. Kalau Tuhan sudah harus dipikirkan dengan otak kita, pikiran kita harus seperti itu, berarti Tuhan kamu kan lebih kecil daripada otak kamu dong, tak gituin. Nah, dia semakin bingung. Jadi ya akhirnya dalam perbincangan dengan orang-orang seperti itu bisa juga dengan cara logika, ya. Karena orang seperti itu nggak mengenal rohani. Jadi kalau bicara rohani jauh. Makanya saya pernah khotbah untuk mengerti firman Tuhan, ya khususnya Alkitab yang disebut firman Tuhan, Alkitab ini ya firman Tuhan. Orang itu kalau belum diilmunisasi oleh Roh Kudus, belum terima Tuhan, sulit bahkan nggak bisa mengerti tentang isi firman Tuhan, tentang Alkitab. Karena bagi saya pribadi, di pengalaman pribadi ya, Pak Tanpa Ragi ya, Alkitab itu hidup loh, firman Tuhan itu hidup. Karena itu jawaban kehidupan saya. Jadi saat saya baca firman Tuhan, saya berdoa, kiranya Roh Kudus pimpin saya untuk mengerti firman Tuhan yang saya baca ini, Alkitab ini. Semua, luar biasa. Ini bedanya di situ. Tapi kalau kita hanya sekedar baca, tadi dari awal sudah saya katakan, saya 3 tahun baca Alkitab sebagai teman tidur, nggak tahu isinya. Jadi di situ kuncinya. Ya, jadi kita yang mesti bikin suasana jadi adem gitu ya. Kalau misalnya mereka begitu, kita jangan ikutan dihajar balik gitu ya. Ya. Ya di setel kendu gitu Pak Tanpa Ragi. Setel kendu itu artinya ya dibikin agak lucu sedikit lah. Jadi supaya dia nggak terlalu tegang amat. Karena ini nyata ya. Orang seberang, saudara seberang kita ya, saudara Muslim katakan.
Walaupun dia tuh nggak ngerti agama apapun, maksudnya ajaran itu isi kitabnya apa, ajaran itu dia nggak pernah sholat sama sekalipun, kalau disinggung agamanya marah ya. Betul itu. Makanya ya kita nggak usah singgung agama ya, artinya ya kita kalau mau memberitakan ya tentang ajaran Kristus itu aja, tentang kebenaran, tentang kasih karunia, itu aja. Jadi ya intinya gini, karena memang Yesus Kristus itu datang ke dunia bukan membawa agama sih. Ini pengertian saya pribadi ya Pak, tanpa ragi nanti dikoreksi. Karena Yesus Kristus datang ke dunia itu bukan membawa agama, tapi membawa apa? Membawa kasih karunia. Yang membawa kabar sukacita, kabar gembira. Apa itu? Kabar keselamatan yang ada di dalam Yesus. Kita disebut Kristen, itu artinya pengikut Kristus, bukan agama sebenarnya di situ. Jadi kekristenan ini menurut pendapat saya pribadi ya Pak, tanpa ragi mungkin kalau salah dikoreksi, itu kekristenan itu hubungan pribadi kita ya, hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus. Itulah kekristenan. Jadi saat kita itu ada hubungan dengan Kristus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita ada persekutuan dengan Tuhan, itulah kekristenan sebenarnya, bukan agama. Jadi saat kita itu hidup kita dipimpin oleh Tuhan, ya kan, kita mengikuti ajaran-ajarannya, menjalankan firman-Nya, ya, bisa menjadi terang dan garam, bisa menjadi berkat untuk orang lain. Itulah kekristenan, bukan agama, ya. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Itu yang menurut pribadi saya ya Pak, tanpa ragu. Amin. Ya, jadi teman-teman tadi Pak Slamet ngajarin ya, supaya kita kalau misalnya berdebat sama mereka pun suasananya kalau bisa dibikin adem, diajak bercanda. Terus tadi sebenarnya Pak Slamet juga udah kasih cerita tuh. Jadi kan diajak makan. Biarin aja dia mau ngomong semuntah-muntahnya gitu. Kita mah santai-santai aja makan kan gitu. Biarin apa yang mereka mau keluarkan, mereka mau ngomongin, biarkan mereka ngomong gitu Pak ya. Ya, jadi teorinya kita menjadi pendengar dulu. Pendengar dulu. Kan mereka kalau udah ngomong panjang lebar, ya kita dengerin aja, nggak usah bantah, nggak usah apa. Nikmati makanan. Setelah mereka selesai semua, baru kita minta waktu. Boleh saya gantian bicara? Beri saya waktu 5-10 menit. Pasti mereka ngasih waktu. Lah kalau ada yang nyanggah, loh tadi kan saya minta waktu. Kalian udah bicara setengah jam loh. Saya nggak nyanggah, nggak apa loh. Masuk saya minta 5 menit, 10 menit, kalian masih menyanggah. Disitulah poinnya. Jadi, biarkan mereka bicara panjang lebar, kita mendengarkan. Kita yang terakhir. Justru yang terakhir inilah yang akan mereka dengar. Karena apa yang mereka ucapkan itu semua lari. Ya, teorinya di situ. Jadi saat kita debat dengan teman ya yang kita kenal atau dengan saudara, beri waktu mereka untuk bicara dulu. Sepuasnya, kita nggak usah bantah, nggak usah nikmati kalau di situ ada minuman teh atau kopi atau sirup ya kan. Oke, jadi tadi kita kasih mereka kesempatan untuk bicara, kita dengar, kita nggak usah bantah sampai mereka puas sepuas-puasnya ngomong. Setelah itu kita minta waktu untuk ngomong. Iya. Oke. Jadi walaupun 5 atau 10 menit, tapi itulah kabar berita pasti dia dengar. Ya, saat itu mungkin dia belum menerima, tapi sampai di rumah dia pasti akan memikirkan itu, karena dia nggak ada perbantahan lagi, gitu. Ya, mungkin teman-teman yang mau murtad, ada satu ayat mungkin yang bisa diingat, ini gampang 345 ya Pak. Ya. Al-Quran surat 3 ayat 45. Isa Al-Masih adalah seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ayatnya gampang diingat 345 gitu. Iya, mungkin betul. Ada persiapan itu dulu ya Pak? Iya, mantap itu. Jadi itu kunci juga. Jadi begini saudaraku ya, yang masih di seberang, yang masih muslim. Di sini kita mencari kebenaran ya, artinya tentang keselamatan yang ya dan amin ya. Karena setelah saya pelajari apa semua ya dari kitab yang dulu dan sekarang, jelas itu berbeda. Karena hanya ada satu pribadi yang berani memproklamirkan ya, atau yang berani mengatakan dengan tegas, ini hanya satu pribadi loh, tidak ada pribadi lain, yaitu Yesus. Apa katanya? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya jalan satu-satunya melalui Yesus. Kebenaran satu-satunya Yesus. Untuk mengerti hidup hanya melalui Yesus. Hidup di mana? Di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga bersama Bapa surgawi kita. Jadi betapa indahnya kita punya dua status ya, status di dunia ya, KTP di Indonesia, dan kita juga punya satu status yaitu di kerajaan surga. Ya, jadi siapapun yang sudah terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama kalian tercatat di dalam kitab kehidupan. Oh, haleluya. Dahsyat. Itu ya dan amin. Ya dan amin. Ya, bukan mudah-mudahan, bukan. Ya, gimana Pak Tanparagi? Gini, ini kan setahu saya ini banyak yang masih muda nih, banyak yang masih sekolah, mau murtad gitu. Nah, biasanya sih diancam lu kalau murtad keluar dari rumah gitu. Atau ya seperti itu, diancam-ancam gitulah. Nah, itu saran Bapak gimana Pak untuk anak-anak muda yang mau murtad, masih sekolah gitu? Ya, ya ada dua cara. Jadi kalau memang sudah berani ya keluar dari rumah. Pasti Tuhan pimpin arahnya kemana. Itu yang pertama. Tapi kalau memang belum kuat, simpan iman itu dalam hati, semakin belajar, semakin kuat, Tuhan pasti kasih jalan di kemudian hari. Jadi jangan melawan dengan radikal. Ya, artinya saat kita udah terpanggil untuk menerima Tuhan, belajar pelan-pelan secara diam-diam. Atau kalau memang sudah Tuhan panggil, sudah kuat, ya keluar, tidak masalah. Tuhan pasti pimpin kok. Gitu. Jadi ada dua cara. Ya, cara yang pertama ya kalau mau keluar ya keluar, kalau memang udah itu panggilan Tuhan. Ya, kan banyak contoh ya, artinya orang-orang yang keluar dari rumah dipakai Tuhan yang luar biasa. Ya. Tapi kalau memang belum kuat, katakanlah ya dengan cara yang kedua, apa itu? Ya kita nggak usah terlalu melawan, tapi kita belajar terus. Ya, kita pupuk terus iman itu dengan belajar firman Tuhan. Itu dari saya Pak Tanparagi. Ya. Nah, kalau yang anak-anak SMA gitu ya, misalnya SMA, SMP gitu kan, mereka mau keluar juga pasti kan mereka ikut mikir Pak, mau kemana ya gitu. Ya, tentu saja ada sebenarnya kita satu jaringan ya. Memang sementara ini memang belum banyak untuk center untuk penampungan ya. Namun saya yakin kalau memang orang itu benar-benar siap, Tuhan pasti pakai. Kita nggak usah khawatir. Artinya seperti itu. Pasti ada. Paling tidak datang dulu ke hamba Tuhan, ke satu gereja atau apa. Pasti ada pertolongan. Namun kalau memang belum siap, yaitu tadi dengan cara kedua, Pak Tanparagi, yaitu kuatkan iman dulu. Lagi pula sekarang ini saya lihat ya Pak Tanparagi, ini berdasarkan pengalaman di lapangan. Sebenarnya tuan itu udah banyak. Ya, artinya saudara-saudara di seberang ini sebenarnya hampir-hampir tidak percaya dengan iman mereka. Ya, mereka udah seperti kalau saya lihat ini ya mengalami kejenuhan. Seperti yang saya katakan tadi. Semakin banyak tahu, semakin banyak melakukan kewajiban atau ritual, mereka semakin jenuh sebenarnya. Mengalami titik jenuh. Betul. Makanya ini juga apa yang saya lihat dan saya dengar, bahkan mereka itu sering mengatakan begini, wong Kristen ini kok ketoke ayem-ayem yo, apa dorak di masalah kayak gitu. Jadi mereka tuh melihat anak-anak Tuhan ya, orang-orang Kristen itu penuh sukacita, seperti nggak punya masalah dan selalu membantu. Ya, makanya sering terjadi satu kesalahpahaman. Padahal anak-anak Tuhan saat membantu mereka yang kekurangan ya. Contoh saya sendiri, nggak usah jauh-jauh. Jadi saya tuh setiap seminggu sekali saya tuh bagi-bagi nasi bungkus ya untuk sarapan tukang beca ya, termasuk tukang sapu jalanan ya, siapapun yang saya temui di jalan. Jadi saya keliling bawa mobil itu. Dan saya belinya di mana? Belinya di dapur pecel ya. Misalnya hari berikutnya saya beli di sebelahnya lagi. Kalau sebelahnya kurang, taruh sebelahnya, jadi semua dapat bagian. Itu saya udah janjian sama ibu-ibu itu kan, dia gini, wah bo jangan situ terus, tempatku juga dibeli. Jadi ya oke, besok habis dari sini ke tempat sini. Jadi saya juga membantu ibu-ibu itu supaya jualannya cepat laku, cepat habis. Di sisi lain saya bisa bantu tukang beca, tukang sapu, dan juga mungkin
pemulung atau pembersih sampah dan lain sebagainya. Itu pun kadang-kadang juga ada yang ngiri loh, ngiri negatif, artinya dikira saya itu ya cari-cari lah apalah dan masya Allah, kadang saya mikir, wong berbuat kasih itu ya nggak usah mikir itu. Saya itu hanya mengucap syukur karena Tuhan yang memberkati saya, dan berkat itu saya salurkan untuk mereka. Namun lama-lama mereka pada mikir, pada paham gitu. Jadi karena mereka mungkin ngiri pertamanya kan karena saya orang baru atau apa, dikira cari muka dan lain sebagainya. Waktu itu seperti itu. Namun begitu mereka tahu, oh ternyata beda, nah, mereka malu sendiri. Jadi kita harus bisa menjadi contoh yang menjadi terang dan garam di lingkungan masyarakat. Tentu saja mereka nggak akan berani macam-macam selama kita itu apa yang kita tabur itu semua dengan kasih, dengan apa ya boleh dibilang lebih tepatnya tuh dalam bahasa umumnya itu dengan keikhlasan, seperti itu. Orang akan mikir kok, artinya mikirnya itu gini, oh ternyata memang Pak Sama tuh baik ya, dia nggak pernah minta ini atau nggak ada pamrih. Lama-lama kan orang mikir, kalau pertama mungkin ya negatif, alah wong anyar biasa cari muka kan begitu. Namun setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih sama, orang kan mikir, ih wong kok apian men gitu loh. Artinya mereka terus datang ya, ngobrol-ngobrol. Setelah tahu saya pendeta orang Kristen, mereka juga akhirnya malah sering ngobrol. Nah, di sini ya yang disebut sebagai garam dan terang. Akhirnya mereka bisa belajar tentang hukum kasih gitu. Namun kalau kita alergi dengan mereka, ya mereka nggak mau dekat dengan kita, seperti itu. Kita harus baik. Ya, nah kalau tadi kan untuk yang baru mau diusir ya, baru murtad. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah diusir dari rumah, Pak? Ada saran nggak buat teman-teman yang sudah diusir dari rumah karena murtad? Ya, pertama saran saya, kalau memang belum menemukan satu komunitas ya, seperti tempat saya misalnya, lembaga untuk pemuritan, ya, rumah singgah, ya datanglah ke gereja dulu, gereja terdekat, cari hamba Tuhan, pendeta, pasti akan dibantu. Ya, kalau satu pendeta nggak mau bantu, cari pendeta yang lain. Itu aja saran saya. Ya, pasti nanti akan Tuhan kasih jalan. Dan harus diingat dulu ya sebelumnya, bahwa mengikut Kristus memang harus siap pikul salib. Itu yang disebut ujian ya, atau pemurnian. Pemikulan salib ini kadang-kadang diawali dari awal ya. Ada juga yang di pertengahan, ada juga yang di akhir. Ya, setiap kita panggilannya berbeda. Jadi bersyukurlah kalau dari awal kalian sudah kuat, sudah dimurnikan. Tuhan pakai luar biasa. Ya. Karena ada benih yang ditabur di tempat yang subur, ada juga di tempat semak belukar, ada yang di tempat batu, ya. Bahkan ada yang di pinggir jalan langsung diambil burung gagak, ya misalnya kayak gitu. Tapi kalau di tempat yang subur pasti berbuah lebat. Kalau di semak berduri ya, di semak-semak atau di bebatuan ya hati-hati, ya. Mekar tapi cepat mati, ya. Jadi bersyukurlah kalau udah dapat ujian, dapat tantangan. Berarti itu mahkota kemuliaan luar biasa yang saudara dapat ya. Oke, ya. Bagaimana cara menghadapi tekanan sosial sama tekanan identitas, Pak? Jadi tekanan sosial kan, jadi biasa dibully dengan identitas ya gitu. Ya. Lu murtad, lu bego, tolol, terus kayak gitu misalnya. Anggaplah, wah kita nih orang apa gitu. Oh kita orang ini pasti Islam, lu nggak boleh nggak Islam gitu. Tekanan-tekanan seperti itu tuh. Nah itu gimana cara hadapinya, Pak? Ya pertama gini, kalau kita memang belum kuat untuk berdebat ya, atau bukan berdebat tapi tepatnya itu memberi jawab. Ya kita kalau bisa katakan ya menjawab dengan halus, artinya begini. Memang orang-orang seperti itu nggak bisa dilawan dengan kedagingan ya. Pertama ya, satu, ini yang sering dilupakan ya, sebagai anak-anak Tuhan, doalah ya, serahkan segala sesuatu yang kita tidak sanggup ya, biar Roh Kudus, biar Tuhan sendiri yang menjalani, yang mencampur tangan kita. Artinya yang menghadapi seperti itu. Inilah yang disebut iman di dalam kekristenan sebenarnya di situ. Karena saya melihat ya, banyak anak-anak Tuhan
Dia masih mau memakai hikmat sendiri, kekuatan sendiri, cara berpikir sendiri saat dalam keadaan seperti itu, merasa masih mampu, merasa masih bisa melawan seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau bisa kita keluar dari lingkungan, ya, kalau bisa. Namun kalau tidak bisa, ya tetap istiqomah. Artinya istiqomah ya tetap minta hikmat ma'rifat Tuhan, ya. Tetap kita jangan melakukan kejahatan dengan mereka, ya. Kita tetap mengasihi mereka seperti itu. Ini ada satu kisah, ya. Jadi seseorang itu tiap hari dibully, ya, tiap hari dibully. Dia itu hampir-hampir nggak kuat. Terus dia membaca firman Tuhan, ya, karena di dalam firman Tuhan dikatakan ada pertanyaan berapa kali saya harus mengampuni mereka. Ya, ini orangnya lugu banget. Jadi hitungannya secara harfiah 70 kali 7 kali, ya kan gitu. Ya hitung. Sekali lo maafin, 2 kali lo maafin. Terus pokoknya ini nanti kalau sampai 490 kali gua bacok loh, dia bilang. Apa yang terjadi? Belum sampai 15 kali mungkin, atau belum sampai 2 kali setiap dia bully dia selalu maafkan. Orang tuh tanya, Din, kenapa lu setiap saya bully, setiap saya gini-gini, caci maki, lu nggak pernah marah? Tuhan saya nggak boleh marah. Enak aja, begitu nggak boleh marah. Iya, boleh marah nanti kalau udah 70 kali 7 baru boleh marah. Gue sikat lo. Banyak banget gitu. Ya iyalah, saya harus sabar ini, saya harus sabar. Saya maafin kalian, terserah. Kalian mau jitak kepala saya, mau hina saya, teruskan. Tunggu, udah tak catat semua kalian. Tapi tunggu nanti, dia bilang gitu. Ini orang pada bingung, ajaran Tuhan lu kayak apa sih modelnya kayak gitu, kok kayak gitu. Nah, disinilah orang akan sadar. Jadi saat kita itu bisa menjadi pelaku firman, walaupun dengan kepolosan yang seperti itu pun, itu dipakai Tuhan. Mungkin si Udin ini imannya baru sebesar biji sawi, ya, yang mana dia belum memahami firman Tuhan secara, tapi dia berusaha menjadi pelaku firman. Tuhan pakai. Teman-temannya akhirnya tidak bully dia lagi. Wah, Tuhannya hebat loh. Suruh sabar sampai kayak gitu. Belum lagi nih si Udin juga ngomong, kalau ini aku udah nggak sabar ya, pembalasan adalah hak Tuhan loh. Dia bilang gitu. Saya nggak boleh balas sekarang. Itu nanti Tuhan yang balas Tuhan saya sabar aja. Tapi kalau sampai 70 kali 7 kali, Tuhan saya belum balas lo, gua yang balas. Gua boleh balas, dia bilang gitu. Ngeri juga ini. Saya tertawa dapat cerita kayak gitu. Jadi banyak sekali. Jadi ya ini nasihat saya sebagai hamba Tuhan untuk anak-anak muda yang sudah mengenal Kristus, yang sudah dapat panggilan, tetap belajar firman Tuhan. Andalkan Tuhan, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama iman kita walaupun sebesar biji sawi, tapi kita mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan pasti tolong. Itu aja. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita seperti yatim piatu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita itu menghadapi sesuatu di luar batas kemampuan kita. Dan Tuhan kita adalah Immanuel, menyertai. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.